Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Angsori Kurniawan, NIM 3402190511, kelas manajemen karyawan B. Saya di sini akan menjelaskan tugas pertemuan ketiga standar operasional prosedur dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dosen yaitu Bapak Muhtar Abdul Qadir SMMM. Pengertian standar operasional prosedur dalam kurung SOP menurut para ahli. Standar operating procedure atau yang kerap disebut SOP, setiap perusahaan tentu memiliki visi misi yang hendak dicapai, baik dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka panjang. Setiap visi misi yang hendak dicapai tentu tidak hanya melibatkan beberapa orang saja, namun seluruh anggota perusahaan harus bergerak agar visi misi tersebut dapat dicapai. Agar semua anggota bergerak menuju titik yang sama, yaitu pencapaian visi misi, maka perusahaan membutuhkan aturan, prosedur, dan sistem yang disusun dengan jelas, lengkap, dan rapi. Itu menurut Fajar Nur Aini 2016.2/14. Yang kedua, standar operasional prosedur dalam kurung SOP adalah panduan yang digunakan untuk meyakinkan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan terjadi dengan lancar. Pengertian menurut Shailendra 11.2/2015. Yang ketiga, standar operasional prosedur dalam kurung SOP adalah merupakan suatu perangkat lunak yang mengatur tahapan proses kerja maupun prosedur kerja tertentu. Dalam kurung menurut Budi Harjo 2014.27. Berdasarkan pendapat tiga para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa SOP merupakan salah satu acuan pokok mengenai langkah atau tahapan yang berhubungan dengan aktivitas aplikatif yang merupakan aktivitas kerja dalam sebuah perusahaan atau instansi pemerintah. Yang untuk selanjutnya, tujuan standar operasional prosedur dalam kurung SOP adalah sebagai berikut menurut Indah Puji 2014.230. Yang pertama yaitu untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu dan kemana petugas dan lingkungan dalam melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu. 2. Sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja dan supervisor. Yang ketiga, untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, dalam kurung dengan demikian menghindari dan mengurangi konflik, keraguan, duplikasi, serta pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan. Yang kelima, untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efektif dan efisien. Keenam, yaitu untuk menjelaskan alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas yang terkait. Yang ketujuh, sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan, dugaan malapraktek, dan kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas. 8. Sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan. Yang ke-9, sebagai dokumen sejarah bila telah dibuat revisi SOP yang baru. Selanjutnya yaitu fungsi standar operasional prosedur dalam kurung SOP adalah sebagai berikut menurut Indah Puji 2014.235. Yang pertama yaitu memperlancar tugas petugas atau pegawai atau tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas
hambatan-hambatannya dan mudah dilacak. Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Nah, untuk selanjutnya yaitu manfaat standar operasional prosedur dalam kurung SOP bagi organisasi antara lain menurut Permenpan nomor titik per garis miring 21 empan garis miring 11 garis miring 2008. 1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam proses pelaksanaan sehari-hari. Nah, yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Yang kelima, menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Yang keenam, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Yang ketujuh, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Yang kedelapan, menghindari tumpang tindih pelaksana tugas pemberian layanan. Yang kesembilan, membantu penelusuran terjadi kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Di sini saya akan menjelaskan SOP penatausahaan surat masuk KUA per setiap kecamatan. Saya ambil contoh KUA Kecamatan Kadipaten. Di dalam SOP-nya itu terdapat dasar hukum, peringatan, keterkaitan, kualifikasi pelaksana, peralatan ataupun perlengkapan, catatan dan pendataan. Dalam SOP yang pertama, nomor aktivitas pelaksana, di dalamnya itu pelaksana teknis dan kepala. Untuk mutu bakunya yaitu persyaratan perlengkapan, waktu dan output. Di sini ada 8 nomor, berarti 8 aktivitas. Sini pelaksana, ini ada kode. Kita cari kodenya di sini. Kode panah yaitu flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Selanjutnya yaitu terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan, start atau akhir, stop dalam suatu kegiatan. Dan selanjutnya lingkaran yaitu konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Yang selanjutnya yaitu konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Selanjutnya processing simbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Selanjutnya yaitu simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya yaitu simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Untuk selanjutnya simbol input output, yang ini simbolnya simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Untuk selanjutnya yaitu simbol manual input, ini simbolnya simbol untuk pemasukan data secara manual on stripline keyboard. Selanjutnya yaitu simbol preparation, ini simbolnya simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam memori. Selanjutnya yaitu simbol
predefined process, yaitu simbol pelaksana suatu bagian atau subprogram prosedur. Selanjutnya itu simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan, yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu simbol disk and online storage, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Selanjutnya yaitu simbol magnetic tape unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik, output disimpan ke pita magnetik. Selanjutnya itu simbol punch card, yaitu simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Yang terakhir yaitu simbol dokumen. Yang ini simbolnya simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas ataupun output dicetak ke kertas. Nah, setelah tadi menjelaskan kode surat, sekarang kita contohkan saja SOP penatausahaan surat masuk KUA kecamatan kadipaten. Nah, kita ambil contoh SOP penatausahaan surat masuk KUA kecamatan kadipaten. Datanglah surat masuk ke kantor urusan agama kecamatan kadipaten, terus oleh pegawai KUA kadipaten kecamatan kadipaten diterimanya surat masuk itu dari Kemenag dengan simbol terminator simbol, yaitu dengan start untuk melaksanakan suatu kegiatan, terus dihubungkan lagi oleh pelaksana ke pelaksanaan lagi dengan kode panah itu flow direction simbol, dan untuk kotak ini yaitu processing simbol dan diprosesnya itu surat pelaksana. Nah, setelah datang surat dicatat dalam buku kendali surat masuk. Setelah dicatat terus diproses lagi, diberikanlah kartu kendali dan lembar disposisi. Di dalam surat masuk tersebut tanggal 25 bulan 3 tahun 2022. Contoh dengan nomor surat B strip 001 garis miring KK titik 16 titik 6 garis miring 6 lagi garis miring HM titik 01 garis miring 03 garis miring lagi 2022. Terus dibuatnya tanggal tersebut yaitu tanggal 20, contohnya deh. Tanggal 20 garis miring bulan 3 03 garis miring 2022. Isi suratnya itu yaitu undangan peserta sosialisasi penggunaan aplikasi tersebut. Terus diproses kepada KUA untuk mendisposisikan sesuai isi surat. Setelah mendisposisikan sesuai isi surat oleh kepala KUA, yaitu dihubungkanlah kembali kepada pelaksana untuk menyalurkan disposisi surat. Nah, setelah disalurkannya oleh pelaksana sesuai disposisi surat, nah terus dihubungkanlah kembali kepada pelaksana teknis yang ada pada surat tersebut, yaitu undangan peserta sosialisasi penggunaan, contoh kepada operator ataupun kepada tenaga administrasi yang pegawai negeri dikhususkan. Teknis itu mau melaksanakan sesuai isi surat, contoh surat undangan peserta sosialisasi penggunaan aplikasi tersebut tanggal 28-nya. Nah, langsung meminta izin kepada KUA untuk melaksanakan yang ada dalam surat tersebut. Nah, setelah pelaksana teknis setelah melaksanakan surat terus mau izin kepada KUA atau sudah selesai melaksanakan yang ada pada isi surat, terus oleh kepala KUA surat tersebut dikembalikanlah kepada pelaksana
setelah dikembalikan kepada pelaksana oleh kepala KUA, terus diarsipkanlah surat tersebut dalam box file atau dalam komputer. Nah, setelah terarsipkannya surat masuk tersebut, maka proses tersebut sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya yaitu SOP penatausahaan surat keluar KUA kecamatan. Saya ambil contoh KUA kecamatan Kadipaten. Yang pertama, kegiatan pertama yaitu mengonsep surat keluar yang dilakukan oleh pelaksana dengan kode ini, yaitu kode terminator simbol, kode start untuk melakukan kegiatan. Usulan tenaga pramu atau tugas serta sosialisasi penggunaan aplikasi. Ambil saja untuk yang pertama, usulan tenaga pramu. Nah, setelah dikoreksi oleh kepala KUA dengan simbol processing, yaitu proses pengoreksian, langsung diberikanlah kembali, dihubungkanlah kembali kepada pelaksana untuk mengetik revisi surat keluar jikalau itu suratnya salah. Tapi jikalau suratnya sudah benar oleh kepala KUA, langsung diberikan lagi kepada pelaksana, dihubungkan kepada pelaksana untuk diberikan nomor surat keluar dalam buku kendali. Contoh surat usulan tenaga pramu bakti, tanggal surat contoh 25 bulan Maret tahun 2022 dengan nomor surat yaitu B strip 001 garis miring KUA titik 10 titik 06 titik 37 garis miring KP titik 01 garis miring 03 garis miring 2022. Contoh itu setelah memberi nomor surat keluar dalam buku kendali, terus dihubungkan lagi dengan kode panah kepada kepala KUA untuk diproses, processing simbol untuk diproses dengan cara menandatangani surat keluar tersebut. Tanda tangani surat keluar tersebut oleh kepala KUA terus dihubungkan kepada kurir untuk dikirimkan ke alamat yang dituju dalam surat tersebut. Nah, terus kurir langsung berangkat ke alamat surat yang ada dalam surat tersebut. Nah, kepala KUA langsung ke bagian pelaksana untuk mengarsipkan surat keluar tersebut, dan ketika sudah diarsipkan dengan kode simbol dokumen yaitu simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Nah, dengan simbol ini yaitu disimpan oleh pelaksana ke box file. Lalu disimpan yaitu dihubungkan lagi kepada simbol terminator simbol untuk mengakhiri suatu kegiatan penatausahaan surat keluar. Nah, jadi dua surat keluar, yang pertama untuk kurir untuk dikirimkannya surat tersebut kepada yang tertuju dalam surat. Nah, yang satu laginya kepada pelaksana untuk diarsipkannya surat keluar tersebut. Nah, setelah diarsipkan, terus di sini selesai suatu kegiatan. Dan di sini untuk selanjutnya yaitu SOP pelayanan permohonan rekomendasi nikah. Nah, kita ambil contoh, saya mau menikah kepada calon pengantin wanita. Catin wanita saya itu orang Ciawi. Sebelum saya ke KUA untuk meminta permohonan rekomendasi nikah, sebelumnya saya harus menyiapkan KTP, KK, dan persyaratan pendukungnya, terus datang kepada kelurahan ataupun desa tempat saya yang tertera dalam KK atau KTP saya. Terus dibikinkanlah surat model NA, N1,
NA itu di dalamnya N1, N2, N4. Setelah itu dan fotokopi dan foto 2K3 4 lembar, 4K6 1 lembar. Nah, setelah persyaratannya terkumpul, terus saya ke KUA Kecamatan Kadipaten untuk meminta permohonan pelayanan rekomendasi terimanya oleh pegawai KUA dalam bidang pelaksana pengadministrasi nikah rujuk, terus dihubungkan lagi untuk diproses dengan kode processing simbol untuk melakukan pencatatan dalam buku pemeriksaan nikah atau buku kendali rekomendasi nikah. Dikirim kepada kepala KUA karena melakukan pemeriksaan terhadap calon pengantin wanita itu bisa dicek di sini di dalam komputer, karena itu kalau kita masukkan nik nomor nik itu pasti keluar dengan data-data. Dibuatlah rekomendasi nikah di dalam komputer. Ya, setelah dibuat dalam komputer rekomendasi nikah tersebut, nah setelah dicetak terus dikasih nomor, contohnya itu rekomendasi nikah tanggal 25 bulan 3 2022 dengan nomor B.01 garis miring KUA titik 0 titik 10 titik 06 titik 37 garis miring PW 01 garis miring 03 garis miring 2022. Nah, rekomendasi nikah tersebut di dalam suratnya tertuju kepada yang terhormat Kepala KUA Kecamatan Ciawi atau kepada KUA Kecamatan Ciawi. Nah, setelah dibuat langsung stempel di sini, stempel direction, terus dihubungkanlah dengan kode pro direction simbol kepada Kepala KUA untuk processing simbol, itu untuk diproses dengan cara menandatangani rekomendasi nikah tersebut. Nah, setelah ditandatangani rekomendasi nikah tersebut oleh Kepala KUA, terus dihubungkanlah dengan sebuah pro direction simbol ke pegawai pelaksana pengadministrasi dengan kode, dihubungkan dengan kode terminator simbol yaitu stop atau selesai. Nah, nanti setelah ini kita diserahkan kepada pegawai, satunya diarsipkan dan surat keduanya diberikan kepada saya untuk diserahkan kepada KUA Kecamatan Ciawi. Simbol yang diberikanlah kepada calon pengantin wanita. Contoh SOP pelayanan permohonan duplikat buku nikah. Pelayanan duplikat buku nikah disebabkan karena kehilangan buku nikah ataupun rusaknya buku nikah. Setelah persyaratan perlengkapan sudah dipenuhi, datang ke kantor KUA. Nanti di kantor KUA itu diterimanya permohonan duplikat buku nikah dengan kode terminator simbol, pakai kode pro direction simbol, dan pakai kode kotak ketupat. Belah ketupat ini yaitu simbol decision, yaitu simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Nah, setelah diterimanya berkas-berkas persyaratan atau perlengkapan, terus dilakukanlah pemilihan proses kepada Kepala KUA dengan simbol decision. Ini saling berkaitan pelaksanaan Kepala KUA
dengan cara yaitu melakukan penelitian dan identifikasi terhadap berkas permohonan duplikat nikah. Dan contohnya itu masyarakat datang dengan membawa persyaratan, terus ditanya nikahnya tahun berapa, misalnya nikahnya itu tahun 2020, atau penelitian identifikasi terhadap berkas dicarilah oleh pelaksana dalam arsip itu, yaitu NB ataupun sibir, dan mencocokkan nama, tanggal lahir dengan berkas yang diterima. Setelah cocok dalam penelitian identifikasi terhadap berkas permohonan duplikat di buku nikah, terus dicatatlah permohonan duplikat buku nikah. Proses dicatat kepada buku stok khusus DN. Nah, setelah dicatat, terus dicocokkanlah data dengan akta nikah. Setelah selesai dicatat permohonan duplikat nikah, terus dicocokkanlah dengan data nikah model N. Setelah prosesan tersebut ternyata cocok dengan akta nikah, terus dibuatkanlah duplikat kutipan akta nikah ataupun membuat duplikat buku nikah diproses. Nah, setelah diproses, dibuat duplikat buku nikah. Setelah dicetak buku nikah, terus dikasih foto, dikasih stempel, dilaminating, terus dikasih simbol production simbol kepada KUA Kecamatan Kadipaten untuk ditandatangani. Nah, setelah ditandatangani duplikat akta nikah oleh kepala KUA, terus dihubungkan kembali dengan simbol plow direction ke pelaksana. Nanti oleh pelaksana itu diproses dengan cara menyimpan berkas permohonan duplikat dan NA yang rusak, permohonan berkas atau surat kehilangan. Nah, kalau yang karena rusak mah, nanti yang rusaknya itu disimpan, kasih duplikat itu. Setelah disimpan kepada box file, terus dihubungkanlah kembali dengan cara menyerahkan duplikat kutipan akta nikah ke masyarakat. Itu selesai. Selanjutnya yaitu SOP pelayanan permohonan legalisi fotokopi kutipan akta nikah. Legalisi atau legalisir ataupun legalitas pada fotokopi kutipan akta nikah. Nah, setelah masyarakat memfotokopi buku nikah untuk bertujuan pada disduk, pada taspen dan lain sebagainya, dengan cara membawa fotokopi tersebut ke KUA Kecamatan Kadipaten, nanti oleh pegawai KUA Kecamatan Kadipaten diterimanya berkas permohonan legalisi fotokopi kutipan akta nikah dari konsumen atau dari masyarakat. Setelah diterimanya berkas permohonan legalisi fotokopi kutipan akta nikah oleh pegawai pengadministrasi umum nikah rujuk, nah terus diproses, terus dihubungkan lagi ke proses selanjutnya, yaitu dengan cara meneliti dan mengidentifikasi berkas permohonan legalisi fotokopi kutipan akta nikah. Diteliti dulu, diidentifikasi berkas permohonan legalisi. Nah, setelah selesai, contohnya di dalam surat fotokopi akta nikah itu tertera nomor akta nikah 001 garis miring 01 garis miring bulan 3 garis miring 2022 di dalam fotokopi tersebut. Nah, nanti dicocokkan dengan NB ataupun dengan sibir. Setelah cocok, contoh dengan NB nya itu 01
bulan 3 2022 dengan nama Aditya. Di dalam fotokopinya tersebut dengan nama Aditya berarti cocok. Setelah cocok, processing simbol untuk dicatat permohonan legalisir fotokopi kutipan akta nikah dengan cara dicap, dikasih nomor dan dikasih tanggal, dikasih stempel nama dan kepala KUA, terus dikasih stempel kantor urusan agama kecamatan Kadipaten, kantor urusan agama nya dengan kode flow direction simbol kepada kepala KUA untuk menandatangani fotokopi kutipan akta nikah yang sudah dilegalisasi. Setelah ditandatangani, diberikan kembali oleh kepala KUA dengan dihubungkan pada pelaksana administrasi. Nah, di sini setelah ditandatangani oleh kepala KUA fotokopi legalisir tersebut, terus diberikanlah kembali kepada pelaksana untuk diberikan ke masyarakat. Nah, sebelum diberikan kepada masyarakat, pasti diminta dulu oleh pegawai administrasi 1 lembar fotokopi oleh pegawai untuk dijadikan arsip. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf pastinya banyak kesalahan. Kesalahan tersebut ada pada dalam diri saya karena saya di sini masih dalam tahap proses pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.